selamat siang, selamat malam semuanya. Teman-temannya yang mau bergabung di podcast LPM Diagnostika bisa diajak ya. Selamat malam semuanya untuk teman-teman dan kakak-kakak semuanya yang sedang menonton podcast pada malam hari ini. Jangan lupa diajak ya. Waduh, suaranya udah asik banget, udah ramai juga nih. Waduh, mungkin teman-temannya jangan lupa diajak ya untuk bergabung bersama di podcast LPM Diagnostika 2020. Karena pasti penasaran banget nih sama narasumber kita, dan juga tema di malam hari ini tuh sangat luar biasa keren ya. Jadi jangan lupa nih teman-teman yang lainnya diajak ya. Selamat malam, selamat datang di podcast LPM Diagnostika 2020. Teman-temannya jangan lupa diajak ya untuk bergabung bersama kita menonton podcast LPM 2020. Selamat malam semuanya, selamat datang. Wah, sudah bergabung nih narasumber kita. Baik Bu Heni, apakah tersambung? Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Baik Bu, ini sepertinya di saya masih muter. Tapi sepertinya suara Bu Heni, apakah suara saya terdengar jelas Bu? Terdengar Mbak? Sudah terdengar cukup jelas. Baik, mungkin sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung ya Bu. Ya, Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bu Heni setelah menjadi narasumber di podcast LPM Diagnostika 2020 Bu. ya, selamat malam ya rekan-rekan semuanya ya. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan baik itu fisik maupun jiwa ya. Amin, alhamdulillah Bu. Mungkin teman-temannya jangan lupa diajak ya, karena tema podcast malam hari ini berjudul It's okay, your mental health is not to be okay. Nah, mungkin banyak teman-teman yang uh, pernah mendengar istilah dari is okay, is not to be okay. Karena sama kayak judulnya drama Korea, Bu. Itu judulnya It's okay not to be okay. Itu tuh menceritakan sebuah hubungan asmara sebenarnya, Bu. Tapi di sini adalah sebuah pasangan ini menyembuhkan permasalahannya dia dengan satu sama lain. Karena salah satu pasangannya ini merupakan perawat kesehatan jiwa seperti itu, Bu. Jadi ingin mengangkat tema terkait masalah kesehatan jiwa karena mungkin akhir-akhir ini banyak banget yang tertarik sama ini drama Koreanya nih bagus banget gitu. Akhirnya kita ingin mengangkat tema kesehatan jiwa kali ini sangat penting sekali untuk diangkat. Jadi teman-teman mungkin bisa diajak ya yang lainnya.
Selamat datang Kak Eka, selamat bergabung di podcast LPM Diagnostika. Teman-temannya jangan lupa untuk diajak bergabung ya. Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast LPM Diagnostika. Teman-teman yang lain jangan lupa diajak ya. Oke, mungkin udah lumayan cukup yang join juga. Mungkin langsung saya buka saja ya, Bu. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di podcast LPM Diagnostika 2020. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Melati Gusti dari PSIK 2019. Sini saya akan menjadi moderator yang akan mendampingi Nurse Henny pada malam hari ini. Mungkin sebelumnya di sini saya ingin memperkenalkan Nurse Henny sendiri, bahwa Nurse Henny merupakan perawat dari spesialis keperawatan jiwa. Mungkin Nurse Henny, selamat malam Nurse. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih banyak ya kita sudah bisa bergabung dan bersilaturahmi dalam kegiatan hari ini. Baik Nurse, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, alhamdulillah sehat Mbak Melati. Mencoba untuk selalu berpikir positif ya di tengah pandemi ini ya, supaya kita bisa tetap produktif. Alhamdulillah ya Nurse. Mungkin akhir-akhir ini kesibukannya sedang apa nih Nurse? Ya, seperti biasa ya, karena saya seorang pengajar, kami banyak melakukan proses pembelajaran tetap jalan. Kemudian karena kita ada di kondisi pandemi, kebetulan kami melakukan namanya dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Kebetulan kami tergabung di tim pusat dan juga tim dari Kementerian Kesehatan. Kita mengembangkan beberapa panduan untuk melaksanakan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial di tengah pandemi ini. Baik, tetap ini ya Nurse fokus di mengajarkan tentang kesehatan jiwa. Mungkin ini sih Nurse terkait masalah kesehatan jiwa. Seberapa pentingkah kita mengetahui kesehatan jiwa itu untuk diri kita, gitu Nurse? Iya, saya pikir ini kalau saya bilang rumah, Mbak Melati, sebenarnya kesehatan jiwa ini adalah fondasinya ya. Bagaimana kita bisa tetap sehat secara fisik, itu tentu kita harus dilandasi dulu dengan kesehatan jiwa. Karena tanpa ada kesehatan jiwa, mungkin kita seluruh bagian tubuh kita ini juga akan terpengaruh ya, khususnya kesehatannya. Apalagi saat ini kita semuanya sedang belajar dari pandemi COVID-19 ini, dan tentu saja kesehatan jiwa menjadi hal yang sangat krusial atau penting agar kita semuanya bisa bangkit ya, bisa untuk semangat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Itu Mbak Melati. Berarti memang kesehatan mental ini sangat penting banget ya Bu, fondasi kayak fondasi rumah itu kalau nggak ada fondasinya tidak akan bisa berdiri tegak ya Bu. Nurse. Ya, Jadi betul, betul sekali Mbak Melati. teman-teman semua harus benar-benar memahami bahwa kesehatan mental itu sangat penting untuk kita semua. Mungkin Nurse, ini karena kan sudah hampir setahun ya dari Desember 2019 hingga Desember 2020, COVID-19 ini menyebabkan kita harus lockdown, harus stay at home, yang kalau misalkan dibilang cukup lama juga ya, Nurse. Mungkin apakah ada dampak-dampak negatif yang bisa mempengaruhi kondisi mental kita, Nurse? Ya, Mbak Melati, pandemi ini cukup mengejutkan buat kita semua ya Mbak Melati ya. Sebenarnya pandemi ini bukan hanya COVID-19, sebelum-sebelumnya juga banyak pandemi-pandemi. Tapi kalau kita
kembali pada riwayat pandemi, sebenarnya mungkin apa ya, dampaknya tidak seluas sekarang ya. Kalau ini kan hampir seluruh negara di dunia itu sudah terdampak COVID-19. Nah, tentu karena adanya pandemi ini, kita semuanya juga dihadapkan dalam kondisi harus ada penyesuaian-penyesuaian ataupun adaptasi. Ya, seperti tadi yang disampaikan ya, ada lockdown kalau negara-negara lain menyebutnya. Kalau kita bicaranya menggunakan PSBB ya, yaitu apa terminologi yang kita gunakan. Nah, tentu dampaknya juga sangat luas ya. Hasil kajian kami, studi kami menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa juga semakin meningkat dengan adanya pandemi ini. Ada yang kemudian angka kecemasan menjadi meningkat, angka depresi, kesepian, kemudian merasa tidak apa ya tidak terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Mungkin kayak Mbak Melati biasanya kita bisa ngerumpi ya Mbak di kampus gitu ya. Jadi waktu kita juga tidak hanya monoton di dalam rumah sendirian, tapi saat ini kondisinya tidak memungkinkan kita untuk bisa bersama-sama, sehingga saya pikir ini menjadi satu dampak yang saya pikir nggak hanya dampak negatif ya, saya akan membicarakannya dua. Sebenarnya ada dampak negatif dan ada dampak positifnya juga ya. Karena dampak positifnya tentu kita semuanya akan banyak belajar dari kondisi ini. Kita juga akan belajar bahwa pentingnya berinteraksi dengan orang lain, pentingnya kita semuanya terhubung dengan orang lain, ataupun melakukan caring kepada orang lain. Saya pikir ini satu pembelajaran yang cukup baik sih ya, yang kita dapatkan dari pandemi ini. Ya, ini sudah 1 tahun ya, tentu harus harus banyak adaptasi yang kita harus lakukan. Baik, memang harus beradaptasi dalam 1 tahun belakangan ini ya, dari kita harus mulai membiasakan diri dari yang biasanya melakukan aktivitas di kampus-kampus, sekarang harus melakukan aktivitas seluruhnya di dalam rumah saja. Ini Ners, terkait cabin fever, mungkin pernah ini saya sedikit baru banget mendengar ya Ners, ada istilah cabin fever di mana sebuah perasaan-perasaan negatif itu muncul akibat terlalu lamanya terisolasi di dalam rumah atau tempat-tempat tertentu. Semisal itu kayak kita dituntut untuk melakukan protokol kesehatan yang mungkin itu sedikit mengganggu aktivitas kita yang harus di rumah aja, harus menggunakan masker, menjaga jarak. Mungkin ada tips-tips dari cabin fever ini nih, Ners. Iya, gini Mbak Melati, cabin fever ini sebenarnya terjadi kalau kita apa ya namanya ya kesulitan untuk beradaptasi ya tentu. Saya pikir kita semuanya beradaptasi, mau yang bergerak di dalam bidang kesehatan jiwa, mau mahasiswa, mau dosen atau siapapun kalangan masyarakat kita semuanya harus beradaptasi ya. Nah, di dalam proses adaptasi itu tentu tidak semua orang itu akan mudah untuk melakukan perubahan-perubahan ya. Yang tadi dicontohkan oleh Mbak Melati, kita semuanya sekarang ketemu saja harus pakai masker. Yang biasanya kita bisa melihat ekspresi ya Mbak Melati ya. Kalau kayak sekarang kita bisa melihat oh Mbak Melati lagi tersenyum, kita pun juga ikut senang gitu. Nah, sekarang kita harus tertutup masker. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah buat kita ya. Jadi kita masih menebak-nebak orang ini sebenarnya sedang tersenyumkah sama kita atau tidak gitu. Sehingga aura-aura rasa bahagia yang biasanya juga bisa menularkan semangat buat kita pun juga akan terganggu. Nah, di dalam rumah pun yang terjadi adalah kita semuanya harus beradaptasi ya. Mungkin sebagian dari kita banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Sehingga ketika kita pulang, teman-teman sekalian, sisa waktu itu benar-benar kita gunakan semaksimal mungkin untuk bercanda, berinteraksi dengan keluarga kita. Tetapi ini kita 24 jam ada di rumah ya. Nah, ini kalau kita tidak memiliki kemampuan yang baik untuk beradaptasi, yang akan terjadi adalah justru semuanya merasa terisolasi karena sibuk ya. Apalagi sekarang Mbak Melati nih misalnya belajar dari rumah, jadi harus di depan laptop atau di depan gadgetnya gitu ya. Kemudian yang bekerja, bapak ibu yang bekerja juga di depan laptop. Adik-adik kita belajar di depan laptop. Tentu ini harus ada strategi-strategi penting. Saya menyarankan teman-teman bikin formula.
bisa melakukan terhubung dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita. Makanya biasanya saya menyarankan, yuk kita ngerumpi yuk di dalam Zoom ataupun melalui apa saja lah aplikasi itu. Yang penting ketika kita diskusi, kita nggak ngomongin tentang tugas loh ya, kalau mahasiswa begitu ya. Tapi kita bicara sesuatu yang menyenangkan di sana. Ya, itu bisa juga dibuat. Jadi harus ada formula Mbak Melati, entah teman-teman akan menggunakan yang mana. Kadang-kadang ada yang menggunakan 2-2-2 Bu, gitu formulanya. Silahkan. Kalau saya paling suka dengan 3-2-1. 3-2-1 itu 3 kita belajar, tapi dengan time out tentunya. 2 kita akan istirahat. Kemudian yang 1 kita akan terhubung dengan seluruh aktivitas yang menyenangkan buat kita. Jadi benar-benar tidak ada kaitannya dengan proses belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu Mbak Melati. Baik, mungkin bisa diambil tipsnya di 3-2-1. Jadi 3 belajar, 2 istirahat, satunya kita melakukan aktivitas sesuai apa yang kita senangkan ya Bu. Dan Ya, mungkin ini dari terkait mahasiswa saat ini kan lagi mungkin menghadapi stres-stresnya itu semester ganjil ini sebentar lagi akan menghadapi UAS. Mungkin kalau untuk di prodi saya sendiri itu akhir bulan, mungkin tanggal 20-an itu kita akan menghadapi UAS, terus juga mungkin materi-materi yang belum kami siapkan di dini hari sekarang mungkin itu bagaimana ya Ners, Mbak? Kita menghadapi stresnya ditambah dengan organisasi yang harus kita jalanin juga. Ditambahnya mungkin kita merasakan, aduh ujian lagi, bentar lagi, aduh organisasi belum diselesaikan lagi. Jadi stresnya mungkin makin menambah. Itu bagaimana bagi kita seorang mahasiswa di akhir-akhir semester ganjil ini menghadapinya, Nus? iya, itu tadi Mbak Melati ya. Jadi kalau kita sampaikan belajar itu harus menyenangkan Mbak Melati. Prinsip utamanya itu dulu ya. Sama dengan saya. Kalau saya bilangnya bekerja itu harus menyenangkan. Kalau kita tidak senang, maka semuanya akan terasa berat ya. Untuk itu buatlah apa ya seperti hope di setiap atau harapan, buatlah harapan-harapan di setiap teman-teman melakukan pembelajaran. Misalnya nih ya, kalau sekarang saya belajar tentang satu topik mata kuliah, maka saya punya hope bahwa nanti ini akan saya aplikasikannya pada siapa, atau nanti ini akan berkorelasi dengan cita-cita saya di bagian mana. Jadi bikin kayak peta gitu ya. Saya suka suka sekali sih menulis di catatan saya gitu. Jadi kalau saya belajar sekarang, saya harus punya target. Targetnya apa ya? Target, oh setidaknya saya bisa mendapatkan ilmu baru. Yang kedua, saya harus menguasai, ya memang tidak harus 100% belajar itu. Tetapi sesuai dengan kemampuan teman-teman. Berapa dulu gitu. Yang penting senang dulu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak senang di dalam belajar atau dalam bekerja, itu tentu ya akan kesulitan kita. Terutama begini, kadang teman-teman mahasiswa suka curhat kepada saya ya, jadi Bu saya kok nggak masuk-masuk ya kalau belajar ya gitu, kayaknya sudah dibaca pun nggak paham gitu. Nah itu berarti tanda-tanda kita harus time out dulu, kemudian kita rekonstruksi dulu apa namanya pemikiran kita, kemudian kita buatlah jadwal yang baru, artinya bahwa oh iya saya nggak bisa belajar pakai yang 3-2-1, saya bisanya pakai 2-2-2, atau silahkan teman-teman boleh melakukan apa ya modifikasi atau melakukan formulasi sendiri-sendiri mana yang sesuai dengan kemampuannya, karena barangkali Mbak Melati dengan saya pasti berbeda ya cara organisasinya, bagaimana mengorganisasikan waktu, bagaimana mengorganisasikan kegiatan-kegiatan kita gitu. Contohnya Mbak Melati sudah menetapkan nih, saya harus tidur sehari semalam misalnya harus 8 jam. Mungkin berbeda dengan saya, oh saya harus tidur 6 jam atau 7 jam. Nah, itu akan mempengaruhi formulasi tersebut. Nah, gimana triknya supaya kita ini bisa membagi waktu? Ini teman-teman sekalian ya. Jadi ini sebenarnya trik untuk sekaligus nanti menjelang semester baru ya. Jadi mulai dari sekarang, apapun yang kita lakukan di setiap hari, misalnya belajar dibaca saja, meskipun skimming. Belajar skimming, bikin apa ya tulisan-tulisan pendek gitu dari apa yang hasil belajar kita, pemahaman kita apa, supaya nanti kita nggak berat di kemudian hari untuk belajarnya. Untuk organisasi, tentu ini juga harus apa ya ada pembagian waktu dengan teman-teman tim di organisasi. Saya pikir seperti Mbak
Melati nih sekarang di organisasi pers, tentu harus ada nih nanti pembagian tugas yang merata pada seluruh tim sehingga nanti kegiatan organisasi punnya bisa berjalan dengan baik. Itu Mbak Melati. Baik, mungkin teman-teman semua bisa dicatat. Jadi, kalau misalkan kita menghadapi semester 3 nih ya, mungkin kita list dulu, kita tulis apa aja yang mau kita, tujuan yang kita harapin itu apa, dan yang pastinya belajar harus menyenangkan ya, terus jangan sampai belajar itu Ya, menjadi beban. Karena kalau sudah ya, menyenangkan, hati senang, pikiran pun senang ya, terus kayak lagu ya betul sebenarnya. sekali. Betul sekali Mbak Melati. Kalau senang itu semuanya jadi cepat Mbak Melati, ya. Seperti teman-teman punya hobi, pasti itu akan cepat menguasainya. Jadi kalau kita senang terhadap sesuatu, tentu akan cepat kita untuk belajarnya. Dan kalau ada sesuatu, ini pesan saya ya buat teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang cukup mengganggu, itu tidak ditumpuk terlalu lama ya. Kalau memang kita tidak mampu untuk menyelesaikannya, silakan nanti teman-teman bisa mencari tempat untuk berdiskusi ya. Kemudian kita bisa mendapatkan masukan dari rekan-rekan yang lainnya ataupun orang-orang lain yang bisa terhubung dengan teman-teman sekalian. Baik, ini sepertinya teman-teman yang menonton sangat ingin segera tanya jawab. Terus mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Terakhir, Ya. sekarang sudah bulan Desember ya, Ners, dan berarti akhir bulan dan akhir tahun juga, penghujung tahun. Sebentar lagi tahun 2021. Mungkin ada harapan tersendiri dari Ners Fendi untuk kami semua dan untuk Ners Fendi sendiri, mungkin harapannya di tahun 2021 nanti seperti apa? Iya, teman-teman sekalian, tahun 2021 ini adalah satu tahun yang spesial menurut saya ya. Sepanjang hidup saya ini adalah satu tahun yang spesial. Tahun yang mengajarkan kita atau saya pribadi untuk belajar banyak tentang makna kesehatan jiwa yang sesungguhnya ada di sini ya teman-teman sekalian. Sehingga harapan saya adalah ke depan bahwa kita semuanya harus mengintegrasikan seluruh kesehatan kita, bukan hanya pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan jiwa. Tentu kita sangat berharap sekali kita nanti tidak memiliki apa ya rasa malu untuk menguatkan kembali kesehatan jiwa kita. Dan saya berharap tahun 2021 nanti kita bisa uh, menyelesaikan seluruh tahapan ujian ini sehingga pandemi COVID-19 juga selesai, kitanya juga tetap sehat, baik itu jiwa maupun raga. Itu Mbak Melati. Amin, dan mungkin harapannya kita aminkan semoga pandemi ini cepat selesai, kita bisa beraktivitas kembali. Baik. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, dan mungkin ini ada pertanyaan dari KSBM Ayu. Izin bertanya, Nats, bagaimana cara menghadapi stresor kuliah pada saat kondisi di rumah sendiri bisa dikatakan toksik seperti itu, Nats? Terima kasih. Oke, yang pertama yang harus ditanyakan adalah apa masalah utama yang dirasakan oleh rekan-rekan sekalian dengan stresor berupa kuliah yang ada di rumah ya. Jadi nanti diidentifikasi nih, apakah tugas, apakah karena model pembelajarannya, atau karena tidak terhubung dengan teman-teman semuanya. Jadi ini yang penting sekali. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu sebenarnya stresornya ada di mana. Yang kedua, tanyakan apakah orang-orang di sekeliling kita bisa membantu kita. Jadi kalau misalnya bisa, maka lakukanlah diskusi. Ya bisa saja diskusinya dengan teman-teman sejawat atau teman-teman mahasiswa ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman masih sering juga berkumpul melalui media sosial gitu ya, berdiskusi bersama. Nah kalau misalnya sudah, maka jika memang tidak mendapatkan masukan atau mungkin strategi yang sudah dipaparkan oleh kelompok tadi tidak begitu bisa menyelesaikan permasalahannya atau stresornya, silahkan teman-teman segera menghubungi ya. Banyak sekali sekarang layanan-layanan kesehatan jiwa yang ditawarkan ya. Kalau kami kebetulan bekerjasama dari tim dari informatika, kemudian FK dan juga dinas kesehatan, kami punya namanya aplikasi Halo Piko. Nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya search ya di Play Store. Kita sudah punya satu aplikasi yang sebenarnya nanti bisa kita memfasilitasi teman-teman sekalian mahasiswa untuk bisa
menghadapi stresor ini dengan baik gitu. Jadi itu bisa dilakukan teman-teman sekalian. Kita akan sangat-sangat terbuka ya untuk banyak berdiskusi ya terkait dengan stresornya. Silahkan itu bisa disampaikan kepada siapa saja yang menurut teman-teman sekalian bisa membantu untuk menyelesaikannya. Misalnya dosen PA kalau di mahasiswa ya, atau kalau tidak ya memang terhubung dengan orang-orang yang memang berikan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Begitu Mbak Pravi. Baik, Nes. Ini ada satu pertanyaan dari Kak Kevin Naufal. Izin bertanya, Nes, jika kita ada yang curhat, jika teman kita ada yang curhat terkait dengan mental health-nya, oke, ada dengan mental health-nya, apa saja DOS dan don'ts-nya, Nes? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya, Mas Kevin ini ya. Jadi gini, kalau ada orang curhat, apa yang harus dilakukan ya? Nah, tantangan kita kalau di masa pandemi ini adalah curhatnya biasanya pakai medsos ya. Dan ini biasanya menimbulkan orang yang mau curhat itu ragu-ragu. Jangan-jangan curhat saya malah disampaikan kepada orang lain. Maka apa yang harus dilakukan ketika kita dipilih menjadi tempat curhat buat orang lain? Yang pertama, teman-teman sekalian harus benar-benar mengontrol diri agar teman-teman sekalian benar-benar menjaga privasi dari orang yang menyampaikan masalah kesehatan jiwa yang dia alami. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan adalah bantu dia mengidentifikasi masalahnya. Jadi mungkin ditanya ya apa yang dirasakan, kemudian apa saja yang sudah dilakukan itu boleh ditanyakan ya. Kemudian yang ketiga, kalau Mas Kevin punya beberapa solusi, silakan ditawarkan ya. Jadi boleh menawarkan solusi. Kemudian jika memang solusi itu tidak juga membantu, maka tawarkan untuk menghubungkan. Jadi Mas Kevin ini boleh juga menghubungkan dengan mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukan pendampingan psikososialnya. Nah, yang nggak boleh apa nih gitu ya? Yang nggak boleh adalah, nah ini yang sering terjadi nih biasanya kalau di zamannya medsos, di screenshot dikirim ke teman-teman yang lain. Nah ini ya, jadi hati-hati sekali. Ini kebetulan yang bikin acara adalah teman-teman pers. Nah ini mungkin barangkali yang etika pers ini juga harus ditanamkan ketika kita menjadi tempat curhat. Jadi apa namanya, kita tidak boleh menyebarkan informasi apapun kepada orang lain tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari teman kita yang curhat. Yang kedua, yang tidak boleh dilakukan adalah menjustifikasi, jadi atau meremehkan ya, justifikasi atau meremehkan gitu. Meremehkan itu seperti apa? Jadi biasanya teman-teman curhat, aduh saya kepikiran gara-gara A, gara-gara B gitu. Alah gitu aja kamu nggak bisa. Nah itu adalah meremehkan. Itu yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman sekalian. Jadi kita harus membiasakan untuk meletakkan setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda. Sehingga kita harus menyampaikan, oke, bahwa kamu butuh bantuan saya akan membantunya, dan saya tidak akan mengatakan bahwa masalah itu enteng banget sebenarnya, ngapain sih gitu aja dipikirkan. Itu tidak boleh dilakukan, atau melakukan justifikasi. Apalagi kalau kemudian kita menstigma